Maraknya fenomena pejabat dan keluarganya membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas buka suara. Menpal RB meminta ASN untuk tidak memamerkan hartanya ke media sosial. Abdullah Azwar Anas mengatakan dalam rapat kabinet ia meminta seluruh aparatur sipil negara agar tidak memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Selain itu, mantan Bupati Banyuwangi itu juga mengingatkan agar ASN juga melaporkan harta kekayaannya ke lembaga terkait. Sebelumnya, Kementerian Lembaga telah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh ASN dan pegawainya agar tidak pamer harta kekayaan di media sosial. Nah, imbauan ini dinilai dari buntut kasus anak mantan pejabat pajak yang viral yang kerap pamer harta kekayaan. Bahwa kita tidak boleh pamer harta, gaya hidup di medsos dan selebihnya, ini untuk tidak dilakukan. Dan pemerintah sekarang dengan tegas memberikan arahan lewat Bapak Presiden kepada seluruh ASN untuk bisa lebih hati-hati dan lebih humble ya di tengah masyarakat. Saya kira itu. Kan sudah ada aturan ya, setiap ASN harus melaporkan LHKPN, sehingga LHKPN itu menjadi panduan dari pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tentu publik juga bisa menyampaikan jika ada kekajian. Ya, pemirsa, fenomena pamer harta di kalangan pejabat kini menjadi perhatian publik usai kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang juga kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Kita akan berbincang mengenai fenomena pamer harta para pejabat ini bersama dengan pengamat kebijakan publik. Ada Bapak Agus Pambagio. Terima kasih Pak Agus Pambagio telah bergabung bersama kami. Pak Agus, kalau Anda sendiri melihat bahwa belakangan ini terkait dengan fenomena pamer harta di kalangan pejabat yang ujung-ujungnya kena getahnya juga dari pamer harta ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu sih buat orang Indonesia kan biasa saja. Kan kalau uang dari hasil korupsi buat mendidik keluarga dengan korupsi kan tentu juga akan berdampak. Jadi itu pamer itu bukan sekarang aja, sekarang kan ada media sosial, dari dulu juga begitu. Kalau dari dulu udah begitu, artinya Anda melihat bahwa tidak ada perubahan. Ini seperti ya masalah klasik yang tidak menemukan jalan keluarnya atau seperti apa, Pak? Iya betul, karena sekarang kan kenapa keluar? Karena ada media sosial kan. Kan katanya kita demokrasi. Jadi media sosial itu sekarang seperti yang dulu kita diskusikan saat awal-awal KPK, bahwa kalau secara pidana Perdata tidak bisa, ya kita pakai tekanan sosial. Itu yang dilakukan media sosial sekarang seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa ngumpet lagi. Jadi lebih Anda melihat bahwa hukuman sosial lebih membuat para pejabat ini jerah seperti itu? Harusnya, tapi plus nanti penyitaan hartanya kan itu undang-undangnya belum disahkan oleh DPR. Oke, Pak Agus, tapi kalau kita lihat nih belakangan ini banyak sekali surat imbauan terkait larangan memamerkan harta kekayaan di media sosial dari beberapa instansi yang diterbitkan, itu baik kementerian, baik juga terakhir kita lihat ada PLN, ada Pelindo, kemudian Kemenhub seperti itu. Apakah Anda melihat ini menjadi upaya bersih-bersih dari pihak terkait, atau mungkin seberapa efektif sebenarnya surat imbauan ini? Kalau namanya surat imbauan, jadi belum tentu efektif kan. Surat perintah saja tidak efektif. Ini surat imbauan. Nah, jadi sekarang, makanya saya selalu katakan dalam kasus-kasus ini, yang nama Inspektorat Jenderal yang Irjen itu kan bertanggung jawab langsung pada Menteri. Kalau yang di SPI itu kan pada direksi, jadi itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, internal kontrolnya kan sulit. APH atau aparat penegak hukum baru masuk ketika ada laporan dari internal kan, atau ketahuan atau OTT. Ya, ya. Tapi kalau tadi ya, kalau kita mencari kenapa masalah ini sebenarnya terus berulang dan kali ini mungkin saat ini lebih terlihat besar karena adanya media sosial. Tapi apa yang salah? Di mana mungkin letak kesalahannya? Bukannya seperti apa sebenarnya upaya yang harus dilakukan ini untuk menyelesaikan paling tidak bersih-bersih ini berjalan dengan semestinya harusnya?
Ya itu berdayakan Irjen, internal kontrol dari kementerian lembaga kan Irjen. Irjen itu kan punya banyak aparat yang untuk mengawasi. Persoalannya antara Irjen dengan pelaku, misalnya itu pelakunya senior atau teman sejawat, kan memang tidak bisa secara budaya di Indonesia. Beberapa suku malah kalau melakukan hal itu bisa dibuang dari secara sosial oleh sukunya, oleh keluarganya. Nah, jadi sekarang hanya perketat kerja Irjen, perketat kerja SPI supaya diawasi. Karena itu kan tidak ada mengawasi. Kita tidak perlu bikin lembaga-lembaga baru lah, kan sudah ada. Itu saja dikerjakan. Jadi Irjennya kalau tidak bekerja dengan baik ya diganti saja. Kita cari yang berkeras. Karena kalau tidak akan sembuh. Ini himbauan ya angin lewat saja, itu dilanggar juga nggak apa-apa kan, paling dihukum sosial lagi. Kalau upaya pengusutan harta kekayaan yang dilakukan dengan kita tahu ada pemanggilan KPK, lalu pengecekan data atau meminta data dari PPATK, ini juga dianggap angin lalu saja atau seperti apa Pak Agus Pambagio? Ya harus ada contoh yang keras, misalnya sudah diselidiki, ketahuan itu barang haram atau harta haram, yang langsung disita buat negara. Nanti silakan tanya pada ahli hukum untuk ini secara regulasinya bagaimana, saya bukan ahli hukum. Tetapi kalau itu tidak dilakukan tindakan tegas, nggak akan hilang. Bertambah iya, tapi beda variasinya atau beda metodenya. Lihat saja. Yang sekarang dilakukan, yang dulu dilakukan Orde Baru berbeda yang sekarang dilakukan kan. Kalau dulu kan tertarget pada kelompok tertentu, kalau sekarang merata. Nah sekarang ada media sosial ini, karena kan media sosial kelompok tertentu bisa menjadi sumber pendapatan, tetapi kelompok lain yang they have ini ya tempat memamerkan bahwa saya ini punya loh, saya ini bukan orang sembarangan loh. Nah harusnya dari situ saja Irjen itu sudah bisa memantau bahwa orang ini perlu dicurigai, PPATK langsung bisa ngecek, KPK langsung atau Kejaksaan atau Barreskrim langsung mengintip gitu. Itu saja. Nah persoalannya sekarang kalau itu ketahuan, apakah HPH-nya itu bersih atau tidak? Karena kita menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor pun juga tidak ada hasilnya, tetap kotor kan. Oke, artinya bersih-bersih harus dengan tuntas, termasuk dengan pemberian sanksi yang tepat jika memang ingin bersih-bersih kekayaan pejabat ini dituntaskan, seperti itu ya Pak Agus? Iya, cuman menyitanya itu kan, menyitanya belum tegas undang-undang yang menarik barang bukti untuk itu kan belum jadi. Di DPR masih dibahas terus, sudah berapa tahun saya lupa. Baik, kita nantikan tentunya ini menjadi salah satu, ya ini menjadi momentum untuk bersih-bersih tadi, membereskan semuanya. Kalau memang ini diharapkan menjadi momentum bersih-bersih agar pejabat tidak, ya dikatakan bahwa sekarang pejabat hidup mewah yang ujung-ujungnya akhirnya kena getahnya juga. Terima kasih Pak Agus Pambagio telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan pengamat kebijakan publik.